Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafi Maulidin Abdillah dari Universitas Kanjuruhan Malang, jurusan Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, standar kompetensinya yaitu memahami sistem persamaan linear dua variabel dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Kompetensi dasar yang pertama menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah konstekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Tujuan pembelajarannya yang satu menyatakan pengertian SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua, menentukan penyelesaian SPLDV dengan metode eliminasi dan metode substitusi. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah sehari-hari dengan SPLDV atau menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan SPLDV. Next. Nah, perhatikan bentuk-bentuk persamaan berikut ini. Yang pertama yaitu 4x plus 3 sama dengan 9. Di mana persamaan tersebut adalah persamaan linear satu variabel dengan variabel x. Yang kedua, 6 plus 7p sama dengan 20. Persamaan linear dengan variabel P. Ya, yang dimaksud variabel adalah hurufnya P. Yang pertama kan X, yang kedua P, dan yang terakhir 2R sama dengan 3 plus 9. Yaitu persamaan linear satu variabel dengan variabel R. Next. Nah, dari ketiga persamaan tersebut dapat ditentukan yaitu persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Dan bentuk umumnya AX plus B sama dengan C, dengan A, B, C anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Nah, yang selanjutnya yaitu pengertian persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama, persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang hanya memiliki dua variabel dan masing-masing variabel berpangkat 1. Bentuk umumnya, AX plus BY sama dengan C, dengan A, B, C anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Ini hampir mirip dengan sistem persamaan linear satu variabel, tetapi ada dua variabel selain variabel X. Kan yang tadi di sistem persamaan linear satu variabel kan variabelnya cuma X. Dan ketika di persamaan linear dua variabel bertambah dengan Y. Ini misal bentuk umumnya biasanya X variabelnya biasanya X dan Y. Tapi X dan Y ini cuma notasi. Bisa diganti dengan N, M, P, Q, dan lain-lain. Selama itu anggota bilangan real. Nah, sedangkan untuk sistem persamaan linear dua variabel adalah jika ada dua persamaan linear dua variabel yang berbentuk AX plus BY sama dengan C dan DX plus EY sama dengan F, maka dua persamaan tersebut membentuk sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Penyelesaiannya adalah pasangan bilangan X1 dan Y1 yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Jadi, yang dimaksud itu antara dua persamaan itu tadi nanti himpunan penyelesaiannya kita biasanya mencari nilai X dan Y. Dan bentuk umumnya yaitu AX plus BY sama dengan C untuk persamaan pertama dan persamaan keduanya DX plus EY sama dengan F dengan A, B, C, D, E, F anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0, B juga tidak sama dengan 0, D tidak sama dengan 0, dan E tidak sama dengan 0. Jadi C dan F bisa saja 0. Dan himpunan penyelesaiannya adalah X1 dan Y1. Untuk dapat memahami definisi sistem persamaan linear dua variabel, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Nah, kita analisis
manakah yang termasuk sistem linear persamaan dua variabel? Untuk yang A, 2x plus 3y sama dengan 16. Terdapat dua variabel, akan tetapi bukan termasuk SPLDV, karena hanya terdapat satu PLDV, persamaan linear dua variabel. Maksudnya yaitu ya memang variabelnya 2x plus 3y, tapi cuma ada satu persamaan, yaitu 2x plus 3y sama dengan 16 dan tidak ada lagi persamaan lain. Jadi A bukan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, yang B, x min y sama dengan 8, x plus y sama dengan 2. Terdapat untuk yang B ini terdapat dua persamaan, dan di dalam masing-masing persamaan terdapat dua variabel. Jadi yang B ini kan terdiri dari dua persamaan. Persamaan yang pertama yaitu x min y sama dengan 8 dan x plus y sama dengan 2, dan terdiri dari dua variabel, variabel x dan variabel y. Jadi yang B termasuk sistem persamaan linear dua variabel. Dan yang C, 2x plus 5y plus z sama dengan min 1. Dan persamaan yang kedua, x plus y sama dengan 2. Untuk yang C, ini bukan persamaan linear, bukan sistem persamaan linear dua variabel. Kenapa? Karena di persamaan yang pertama terdapat variabel z. Jadi tidak memenuhi definisi, yaitu bukan tidak memenuhi definisi, malah melebihi definisi. Terdapat tiga variabel di persamaan pertama, yaitu persamaan z. Sedangkan di persamaan kedua ada dua variabel. Tetapi tidak masuk sistem persamaan, karena di persamaan pertama ada variabel z. Sedangkan yang kita bahas adalah sistem persamaan linear dua variabel. Jadi yang C bukan sistem persamaan linear dua variabel. Jadi dari tiga contoh ini yang merupakan sistem persamaan linear dua variabel adalah yang B, yaitu persamaan x min y sama dengan 8 dan x plus y sama dengan 2. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya metode substitusi dengan menggantikan satu variabel dengan variabel lain dari persamaan yang lain. Dan yang metode kedua adalah metode eliminasi, menghilangkan salah satu variabel. Ya, kita langsung ke contoh soalnya. Yang pertama yaitu metode substitusi dengan contoh soal, carilah himpunan penyelesaian dari x plus y sama dengan 5 dan 2x plus 3y sama dengan 7. Jawab. Dari soal di atas kita bisa membuat bukan menarik kesimpulan kita tulis lagi persamaannya. Untuk persamaan pertama x plus y sama dengan 5 dan persamaan keduanya yaitu 2x plus 3y sama dengan 7. Nah, dari persamaan pertama dapat kita ubah menjadi x sama dengan 5 min y. Jadi y-nya kita pindah ruas ke ruas kanan. Dan kita dapat persamaan 3. Nah, dari persamaan kita 3, kita substitusikan ke persamaan 2 menjadi 2 kali 5 min y ditambah 3y sama dengan 7. Jadi persamaan 2 itu kita masukkan nilai x-nya dari persamaan 3. Kan x sama dengan 5 min y. Nah, kita masukkan ke persamaan 2. Jadi x-nya kita ganti 5 min y. Sehingga 10 dikurangi min 2y ditambah 3y sama dengan 7. Min 2y ditambah 3y sama dengan 7 kurangi 10. Sekarang yang 10 kita pindah ruas ke ruas kanan. Yang tadinya di ruas kiri nilainya positif, kita pindah ruas ke ruas kiri menjadi dari ruas kiri yang nilainya positif, kita pindah ruas ke kanan menjadi nilainya negatif menjadi min 10. Nah, hasilnya yaitu y sama dengan min 3. Ini kita baru menemukan
nilai dari Y. Setelah kita menemukan nilainya Y, kita masukkan nilai Y ke persamaan 1. Menjadi X ditambah min 3 sama dengan 5. Min 3-nya kita pindah ruas. Kita pindah ruas ke ruas kanan. Menjadi X sama dengan 5 min dikurangi min 3. Jadi min ketemu min jadinya kan plus. Jadi 5 ditambah 3. Nilai X-nya menjadi 8. Jadi himpunan penyelesaian dari X plus Y sama dengan 5 dan 2X plus 3 sama dengan 7 adalah 8,3 dengan nilai X 8 dan nilai Y-nya min 3. Nah, next kita pakai cara metode eliminasi dengan contoh soal himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X min Y sama dengan 3 dan 2X plus 3Y sama dengan 6. Jawab, kita cari nilai X. Jadi, kalau tadi kan eliminasi kita menghilangkan salah satu variabel. Jika kita mencari nilai X, berarti yang kita hilangkan adalah variabel Y. Karena nilai Y-nya dari persamaannya beda, jadi kita kalikan yang X min Y sama dengan 3, kita kalikan 3, biar nilai Y-nya, koefisien Y-nya bertambah. Dan untuk yang 2X plus 3Y sama dengan 6, kita kalikan 1, biar tetap. Jadi, 2X plus 3Y sama dengan 6, dan persamaan 2-nya kita kalikan 3, menjadi 3X min 3Y sama dengan 9. Karena yang persamaan 2-nya itu nilainya min, untuk menghilangkan nilai Y-nya, berarti kita tambah. Menjadi 2X plus 3X sama dengan 6 ditambah 9. Kan kita menghilangkan variabel Y-nya, berarti Y-nya kan 0, tidak usah kita tulis. Yang kita tulis kan yang masih ada 2X plus 3X sama dengan 6 tambah 9. Jadi 5X sama dengan 15 dan nilai X-nya adalah 3. Untuk selanjutnya kita cari nilai Y dengan mengeliminasi variabel X. Kita lakukan dengan cara yang sama seperti mencari nilai X. Kita hilangkan variabel X dengan cara persamaan kedua kita kali 2 dan persamaan 1 kita kalikan 1 agar tetap. Sehingga persamaan yang didapat 2X ditambah 3Y sama dengan 6 dan persamaan 2-nya karena dikali 2 menjadi 2X dikurangi 2Y sama dengan 9. Karena nilai koefisiennya sama-sama positif yang X, jadi kita kurangi. Sehingga didapat 3Y dikurangi min 2Y sama dengan 6 min 6. Karena 2Y itu notasinya negatif dan notasi penjumlahannya juga negatif. Negatif bertemu dengan negatif menjadi positif sehingga didapat 5Y sama dengan 0 dan nilai Y-nya sama dengan 0. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 3,0. Dengan 3 adalah nilai dari X dan 0 adalah nilai dari Y. Yang terakhir, menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan SPLDV. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak permasalahan yang kita dapat selesaikan dengan menggunakan SPLDV, terutama permasalahan jual beli. Akan tetapi, permasalahan tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk SPLDV atau bentuk model matematika agar dapat diselesaikan. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita melakukan pemisalan terhadap kedua besaran yang belum diketahui dengan X dan Y. Yang kedua, membuat model matematika dengan mengubah dua pernyataan dalam soal menjadi dua persamaan dalam X dan Y. Kita langsung ke contoh soal. Asep membeli 2 kg mangga dan 1 kg apel. Ia harus membayar 15.000. Sedangkan Intan membeli 1 kg mangga dan 2 kg apel seharga 18.000. Berapakah harga 5 kg mangga dan 3 kg apel? Jawab. Kita misalkan yang pertama.
Kita misalkan yang pertama yaitu 1 kg mangga kita misalkan dengan X. Dan 1 kg apel kita misalkan Y. Ya mungkin selain X dan Y boleh, selama kalian paham. Jadi bentuk model matematikanya yaitu 2X plus Y sama dengan 15.000. Dan persamaan kedua, X plus 2Y sama dengan 18.000. Yang persamaan pertama itu yang Asep membeli. Nah, yang persamaan kedua itu ketika Intan yang membeli. Model matematikanya dapatnya itu. Selanjutnya kita selesaikan dengan menggunakan salah satu metode penyelesaian. Kita pakai substitusi. Kita ubah persamaan 2X plus Y sama dengan 15 menjadi Y sama dengan 15 dikurangi 2X. Lalu kita substitusikan ke persamaan X plus 2Y sama dengan 18. Jadi, X ditambah 2 dikali 15 kurangi 2X sama dengan 18.000. Sehingga X dikurangi min 4X ditambah 30.000 sama dengan 18.000. Min 3X sama dengan 18.000 dikurangi 30.000. Untuk 30.000-nya kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Nah, jadi min 3X sama dengan min 12.000. Sedangkan nilai X, min 12.000 dibagi min 3. X-nya ketemu 4.000. Lalu, kita substitusikan nilai X ke persamaan X plus 2Y sama dengan 18.000. Sehingga 4.000 ditambah 2Y sama dengan 18.000. 4.000-nya kita pindah ruas ke ruas kanan, jadi 2Y sama dengan 18.000 dikurangi 4.000. Sehingga 2Y sama dengan 14.000. Dan Y sama dengan 14.000 dibagi 2. Kita dapat nilai Y yaitu 7.000. Jadi, harga 5 kg mangga dan 3 kg apel adalah 5X plus 3Y. Kan tadi mangganya kita misalkan X dan apelnya Y. Jadi kita kalikan nilai X dan Y-nya tadi. 5 dikali 4.000 ditambah 3 dikali 7.000. Sama dengan 20 ditambah 21 didapat 41.000. Nah, sekian dari saya. Bila ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Dan bila ada kata-kata salah, ada kalimat saya yang belibet, saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.